Bu Siti belum kayaknya. Dan yang belum tadi? Bu Ponia. Ibu Ponia, belum Ibu Ponia. Bu Siti, Monggo. Najifah. Yang belum? Sinten niki yang belum tadi? Ibu Bu Siti Ponia, Najihah silakan. sama Ini baru masuk. Silakan Bu Poni. Ini Bu, mikrofonnya tolong dihidupkan, jangan di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ya, monggo silakan. Rifki dari MTS Al Anwar sekarang. Sarang. Mbak Maimun. MTS Al Anwar sekarang Rembang. Mbak Maimun nggih. Nggih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Siti Najihah ya, yang belum ya? nggih. Pak. Silakan Bu Siti Najihah. Yang dari Rembang. MTS Al Anwar. Oh, Anwar juga dari Rembang. Oke, terima kasih. Berarti sudah semuanya nggih. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait kontrak belajar. Kelihatan Bapak Ibu? Belum keluar, Pak. Belum keluar? Belum. Sudah, tempat saya sudah, Pak. Oh, berarti sudah, jenengan pin. Pinnya jenengan unpin, Pak. Itu ada tanda seperti apa? Paku atas Ini itu loh, sudah. Pak. Jangan di unpin. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu, berkaitan dengan kontrak belajar perkuliahan kita, bahwa Bapak Ibu yang peserta PPG kelas ini harus masuk grup WhatsApp ya. Dan kalau bisa namanya sesuai dengan nama asli atau paling tidak inisial ya. Kalau saya umpamanya ada kata Salim, ada Halimnya paling tidak. Umpamanya tadi ada Bu Fajriah, mungkin Fajri atau siapa gitu. Artinya biar kemudian kalau ada sesuatu yang perlu saya japri, ya umpamanya ada kekurangan, mungkin perlu saya japri, atau kalau biasanya saya di grup, tetapi kalau ada yang mungkin perlu saya japri, umpama Pak Kun, ada kurang apa, biasanya saya japri kalau hanya satu orang. Seperti itu. Ini tolong di setting nama ya, sesuai paling tidak inisialnya. Itu yang ketiga, berkaitan dengan Bapak Ibu, karena kita ini adalah kuliah, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kemarin sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak tentang kita harus menata nilai kita di dalam PPG ini, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh, tetapi juga santai. Kenapa kemudian harus santai? Karena proses PPG ini panjang, sehingga mungkin energi yang cukup ya. Kalau nanti terlalu terforsir juga tidak bagus gitu ya. Tetap santai tetapi sungguh-sungguh gitu. Terus kemudian Bapak Ibu harus terlibat dalam diskusi, karena nanti akan saya beri. Terus kemudian Bapak Ibu harus membaca modul dengan cermat. Terus kemudian yang boleh, tadi yang wajib dan yang boleh, Bapak Ibu boleh meminta klarifikasi, penjelasan lebih lanjut pada saya ataupun pada peserta lain. Terus memberi saran perbaikan kuliah. Kalau Bapak Ibu mempunyai referensi juga Bapak Ibu bisa menunjukkannya. Terus kemudian Bapak Ibu juga boleh tanya tentang materi. Boleh juga Bapak Ibu mengingatkan saya, umpamanya ada nilai yang belum keluar, umpamanya jenengan sudah diskusi, sudah posting jawaban, ternyata belum ada nilai, silahkan langsung disampaikan ke saya.
Begitu juga umpamanya ada nilai resume yang belum keluar, nanti silahkan jenengan langsung menghubungi saya atau lewat grup juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh ini itu sambil ngerokok kan, itu jangan ya, merendahkan peserta lain dan berkata tidak sopan baik verbal, tulisan, gambar dan lain-lain pada peserta lain. Nah, ini ada punishment Bapak Ibu, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan dari sekian ini yang perlu digarisbawahi bahwa ada punishment, yaitu biasanya nilainya tidak bisa maksimal. Ada 3 mahasiswa yang biasanya tidak saya nilai maksimal. Yang pertama, upload tugas tidak sesuai jadwal atau melebihi jadwal. Ya, jadi upload tugas kan resume maksimal jam 13. Lah Bapak Ibu ini kalau kepengen nilainya maksimal harus diupload sebelum jam 13. Seperti itu nggih. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu pengen maksimal juga menjawab diskusi, jangan melebihi jam diskusi. Kalau dari pagi malah boleh, tetapi kalau melebihi nggak boleh karena instruksi dari diskusi sudah saya sampaikan di program. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu mau jawab duluan juga boleh, gitu ya. Makanya nanti boleh jenengan lihat terus kemudian kira-kira jawabannya apa, kalau memang sudah dijawab aja. Yang tidak boleh adalah melebihi. Jadi KB1 itu jam 13.45, KB2 14.30. Kalau bisa, kalau kepingin mendapatkan maksimal nanti sebelum niku nggih. Terus kemudian untuk resume ya, saya akan punishment jika diindikasikan sama dengan punya temannya. Ya, ada yang kerjasama, udah kita bikin kamu KB1, saya KB2. Nah ini nggak boleh gitu ya. Nah ini juga sama, kalau ada diindikasi sama nanti saya kurangi atau nilainya tidak full gitu. Terus kemudian untuk hari pertama seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu nggak tahu sama apa tidak. Yang jelas Bapak Ibu sampai jam 12 itu adalah meresum dan mengunggah resum KB1 dan KB2. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sampai jam 12 itu mengerjakan itu dan boleh mengunggah resum maksimal jam 13. Terus kemudian jam 13 sampai 13.45 nanti Bapak Ibu diskusi KB1, terus 13.45 sampai 14.30 KB2. Untuk tes sportif ya, di sini saya tulis 14.30 sampai 15, tapi tadi sudah saya setting jam 14.30 sampai 15.30 Bapak Ibu boleh mengerjakan tes formatif KB1 dan KB2. Setelah 15.30 maka otomatis Bapak Ibu sudah tidak bisa melihat soal lagi ya, artinya sudah tidak bisa mengerjakan. Makanya digunakan waktu untuk 14.30 sampai 15.30. Terus selanjutnya adalah belajar mandiri untuk KB selanjutnya. Ini terkait dengan jadwal dan juga peraturan dalam perkuliahan. Terus kemudian di dalam pendalaman materi resume Bapak Ibu itu apa yang kemudian perlu Bapak Ibu tulis gitu ya. Untuk judul modul silahkan ditulis. Jadi judulnya pendalaman materi, lembar kerja resume modul, nama mahasiswa, terus kemudian judul modulnya apa judulnya, terus kemudian kegiatan belajar KB berapa gitu ya. Untuk refleksi, bukti refleksi di sini ada 3 Bapak Ibu, sebagaimana mungkin yang sudah pada mata kuliah lain. Yang pertama peta konsep Bapak Ibu. Yang namanya peta konsep, mungkin ini Bapak Ibu mikrofonnya mohon dimatikan. Oke. Yang lagi on dimatikan mikrofonnya. Oke. Yang pertama adalah peta konsep. Di dalamnya ada bagan. Ya. Di dalamnya yang harus ada adalah bagan.
Karena yang namanya peta itu